Bang, nanti balik sekolah nongkrong di belakang sama anak-anak. Di belakang sekolah di Mpo, ayo. Ya lah, kita nongkrong kan kelas kita. Kelas. Biar ada chemistry. Bisa, tapi paling gue cuma ikut sebentar aja ya. Ayo. Ikut dulu dah. Ikut aja dulu. Ayo, daripada lu sendiri di sini. Oh, udah. Udah yuk. Bro, ini pada mau ngerokok semua? Iya, mau ngerokok. Gue nggak usah deh. Udah lah, rokok aja. Gue nggak rokok aja. Ayolah, rokok doang. Nggak deh, nggak usah. Udah lah, ayo sekali-sekali biasa. Rokok. Ayo tuh, langsung aja. Gak apa-apa. Gak ada yang tahu kok. Udah. Itulah rasanya rokok. Enak kan? Nah, sekarang lu jadi bagian kita. Terus sering-sering nongkrong. Besok ikut nongkrong lagi ya. Kalian semua tahu nggak kenapa Bapak manggil kalian ke ruangan BK? Nggak tahu. Kalian merasa melanggar nggak? Enggak kan? Apa kan? Apa Pak? Kemarin selepas pulang sekolah, kalian kemana? Pulang. Tapi Bapak ada laporan dari seseorang yang ngasih bukti foto bahwa kalian itu habis pulang sekolah itu nggak langsung pulang ke rumah, tapi nongkrong pulang kita ke rumah bentar, karena Bapak memiliki bukti bahwasanya ketika selesai sekolah kalian nongkrong dulu keluar sambil merokok. Ini buktinya. Bapak sudah memegang bukti dapat kiriman bahwasannya kalian ini kemarin sehabis pelajaran sekolah atau pas pulang sekolah itu nggak langsung pulang ke rumah, tapi nongkrong dulu di warung sambil merokok. Di sini itu sudah ada muka-muka kalian, Alvaro, Bagas, Iwan. Bapak salah lihat kali. Coba cek dulu. Kita masuk pulang. Ini sudah jelas-jelas ya muka kalian. Kalian perhatikan muka kamu, bukan dulu. Muka kamu kan? Mana udah makan di paseng? Bagas, jangan ngelak dulu apa. Ini sudah jelas-jelas ada kalian berempat. Paham? Iya paham. Jadi sudah, gak ada yang ngelak. Kalian ini saya sering mengasih informasi menggunakan layanan informasi yang diberikan, masuk ke kelas kalian, mengasih tahu kalian bahwasanya rokok itu tidak baik. Apa manfaat rokok? Jadi Bapak mohon ke kalian ini kan masih anak pelajar. Rokok itu tidak baik karena akan dibungkusan rokok pun dan tulisan itu rokok itu dapat membahayakan. Betul kan? Ada nggak kemarin di bungkusan rokok kalian itu tulisan seperti itu? Ada kan? Pasti ada di setiap rokok itu.
Maka dengan itu Bapak nggak ingin anak-anak Bapak yang di sekolahan ini itu di masa remajanya merokok nanti berakibat fatal di umur 35 ke atas. Kan banyaklah di sosial media kalian pasti mengetahui kan anak-anak yang masih muda udah kena paru-paru. Itulah salah satu akibat bahayanya rokok. Maka kenapa Bapak agak menegaskan atau selalu memberi informasi ke kalian bahwasanya rokok itu tidak baik. Karena tadi begitu sangat berpengaruh pada organ tubuh kita, karena di rokok itu mengandung nikotin, dan ketika kalian menghisap rokok asapnya itu akan ke paru-paru, bahaya banget ya. Jadi untuk sekarang Bapak kasih peringatan dengan SP1. Bapak harap di kemudian hari kalian tidak mengulangi hal seperti ini. Iya, setuju? Nggak ulangi lagi? Ya udah. Sekarang kalian masuk ke kelas kalian masing-masing dan ikuti pelajaran dengan tertib. Silakan ke kelas kalian. Nanti suratnya nyusul. Lu ngerti gak sih apa yang ditulisin tuh guru? Jujur enggak, gua nggak merhatiin dari tadi. Lu mau kan? Sama gue juga anjir, boring banget. Kamu tuh kan? Lah, mau ngapain? Di kalian malah lebih boring nggak sih? Ada apa-apa kita nyantai aja gimana nih? Datang, terus lo. Loh, aman nggak? Aman, jangan. Terus ini kan gimana nanti? Udah ntar gue yang izin selalu. Bener ya? Ke toilet gitu. Bener ya? Iya. Ya udah deh. Gue kita izin toilet ya. Jangan Pak. Ya. Mana anjir? Nah yaudah kali ya, pelakannya kali langsung nih. Serius lu? Aman nggak? Ntar ada gue lagi yang Udah aman. Punya vape gue nggak? Hah? Lu vape dah. boleh deh. Gue juga pengen tahu rasanya gimana. Nah iya, gue rokok lu vape, oke? Oke, ayo langsung. Oh, jadi gini ya rasanya. Iya, nah enak kan vape? Ya gitu rasanya vape. Iya, maksud lah, lanjut. Udah enak banget yang rokok di sini ya, chill gitu ya kan? Iya cuy. Masuk Pak, top. Halo, ya sayang, kenapa? Oh, yaudah, ntar aku kesana. Ya. Cuy, gue telepon cewek gue, cuy, ke kantin dulu gue ya. Lah, terus gue gimana nih? Tuh bareng nggak? Ah, udah lu nanti aja, ntar gue balik lagi kok. Ah, ya udah deh, gue tunggu di sini. Tapi Yaudah. jangan lama ya. Iya, agak, ini gue dulu ya. Yuk. Iya lah, tuh, besok lah. Aduh, si Bagas kemana sih? Lama. Tunggu sebentar lagi kali ya? Alvaro, habis ngapain kamu? Saya habis buang air kecil pak. Kasau kan di ujung. Iya. Sebentar doang kesini tadi. Kebetulan habis dari depan terus buang air kecil di sini. Kamu habis ngerokok ya? Enggak pak. Saya beneran habis buang air kecil tadi. Terus saya nggak ngapain. Bohong, baju kamu dan mulut kamu bau rokok. Enggak pak, serius pak. Maaf deh ya, saya periksa dulu ya, saya nggak percaya soalnya. Nah, ini apa nih? Ini apa nih? Ini punya kamu kan?
Itu saya dikasih Bagas Pak. Tapi saya nggak sendiri tadi, saya sama Bagas, cuma dia keluar duluan. Yaudah, ayo sekarang kamu ikut saya ke ruang BK. Ajak teman kamu Bagas. Ayo Pak, sekarang. Alvaro, Bagas, kalian lagi-lagi ketahuan oleh saya merokok. Terutama Alvaro yang kemarin baru ketahuan oleh saya ngerokok. Tadi saya menemukan kalian atau nge-gap kalian di kamar mandi sedang merokok karena ada sebuah bukti, yaitu saya menemukan rokok elektronik di dalam sakunya Alvaro. Alvaro, kira-kira kamu berdua Bagas sudah berapa kali merokok di wilayah sekolah, khususnya di kamar mandi? Saya nggak merokok Pak. Udah 2 kali Pak. Dia yang ngajak saya 2 Siapa kali. yang ngajak? Gue nggak Lu ngajak. ya waktu itu, waktu Kapan? pelajarannya Bu Siti tadi juga. Kagak, gue ngeliat orang bawa di kantin. Dia yang ngajak, kamu ngaku. Loh, Udah, jangan berantem. Saya sebagai guru BK memiliki kewajiban untuk mengasih informasi ke kalian, karena ini adalah tugas dari guru BK mengenai bahaya rokok ya. Kan sudah sering Bapak ketika masuk kelas kalian, Bapak mengasih layanan informasi mengenai bahayanya rokok. Jadi rokok itu kan mengandung asap yang nanti masuk ke paru-paru, apalagi rokok itu mengandung nikotin. Terlebih-lebih rokok elektronik ini, yang mana di rokok elektronik ini mengandung begitu sangat banyak nikotin yang melebihi rokok yang biasa itu. Jadi untuk kedepannya Bapak harap kalian berdua jangan sampai ketahuan lagi merokok, karena pada saat ini kalian akan Bapak jatuhkan atau Bapak berikan SP2. Nah, baru satu kesempatan lagi kalian Bapak berikan supaya bisa berubah. Kalau kedepannya nggak bisa berubah, ya nanti akan ada pertimbangan dari Bapak kepala sekolah. Ya, jadi untuk kedepannya bisa berubah kan? Jangan merokok lagi. bisa Ya, jadi Iya Pak, bisa Pak. ya dah segitu saja. Kalian balik lagi ke kelas belajar masing-masing. Lanjutin pelajaran yang sekarang lagi diajar oleh guru kalian masing-masing. Iya Pak. Makasih Pak. Ya, ya. Gara-gara lu jadi kena naik pen gua lagi. Gue juga kena SP, jelas lu. Lu nggak sih cewek yang kemarin? Woi, Bagas. Apa sih? Gara-gara lu kemarin gua jadi masuk BK. Lah, gue juga sama masuk BK. Vape gue juga kasita gara-gara lu. Lah, kok lu nyalain gua, kan lu yang ninggalin gua. Lah, maksud lu apa? Sini dah, ayo. Siap. Aduh, gue udah kena SP2. Masa harus begini terus sih? Gue kan jadi malu dan gak enak sama orang tua gue. Mereka udah nyekolahin gue sampai sekarang, tapi gue malah bertenda seenaknya. Gue akan berubah dan gue harus buktiin ke mereka bahwa gue bisa jadi lebih baik. Dan gue akan belajar semaksimal mungkin biar gue bisa lulus dengan hasil yang memuaskan, terus bisa lulus PTN di kampus ternama, di kampus yang gue pengen banget. Gue bakal buktiin itu semua dan gue akan buat bangga orang tua gue dan semua keluarga gue.
gimana? Lancar semua nak? Alhamdulillah lancar semua Pak. Terus Untuk SNBT gimana tuh? ini saya baru mau ngasih tahu, alhamdulillah saya lolos Pak. Alhamdulillah nak, kamu lulus ya. Bapak bangga sekali dan begitu sangat mengapresiasi kamu karena Bapak yang tahu perjalanan kamu dari kelas 10, kelas 11, lalu kelas 12 dan akhirnya kamu ingin mengusulkan ikut PTN dan sekarang keterima. Bapak bangga dan salut sama kamu. Sukses terus ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Pagi anak-anakku sekalian. Pagi Pak. Gimana? Semangat? Semangat. Ya, jadi Bapak masuk ke kelas ini untuk memberikan informasi karena sebentar lagi sekolah kita akan mengadakan yang namanya kegiatan sosial. Maka dengan itu Bapak akan memilih di antara kalian penanggung jawab untuk acara sosial ini. Bapak akan memilih saudara Alvaro. Loh, kok saya Pak? Ya, karena Bapak memilih kamu itu udah beberapa dekade atau beberapa hari ini Bapak melihat kamu ini banyak berubahnya. Yang awalnya rada kurang semangat mengikuti pelajaran di sekolah ini, sekarang sudah semangat dan lebih baik setiap hari. Maka dengan itu Bapak menunjuk kamu sebagai penanggung jawab acara sosial ini. Apakah kamu bersedia? Mau? Iya, saya bersedia Pak. Baik, karena saudara Alvaro bersedia untuk menjadi penanggung jawab, maka dengan itu Bapak meminta kepada rekan-rekan Alvaro untuk membantu Alvaro dan membantu menyukseskan acara sosial yang diadakan oleh sekolah kita. Ya, bersedia rekan-rekan Alvaro sekalian? Iya Pak. Oke, siap. Ya, mungkin segitu saja pemberitahuan informasi dari Bapak. Bapak lanjut ke kelas yang lain ya. Terima kasih Pak. Diterima ya, dan semoga bermanfaat. Ya, makasih banyak ya. Foto dulu ya, foto dulu. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan film pendek yang berjudul Detik Balik. Perkenalkan, nama saya Rafa Kali Kadafi. Saya adalah tokoh asli dari Alvaro. Di sini saya ingin menyampaikan motivasi dan inspirasi bagi teman-teman semua yang telah menyaksikan film pendek tadi. Kisah tadi mengajarkan kita bahwa setiap pilihan yang kita ambil akan membawa konsekuensinya sendiri. Dulu saya berpikir bahwa mengikuti teman adalah cara agar diterima dalam pergaulan. Saya mencoba hal-hal yang sebenarnya saya tahu tidak baik hanya karena tidak ingin dianggap berbeda. Awalnya saya merasa hal itu hal yang biasa, tetapi lama-kelamaan saya mulai menyadari bahwa keputusan-keputusan kecil yang salah ternyata membawa banyak masalah. Saya mengecewakan guru, orang tua, dan bahkan diri saya sendiri. Namun dari semua kesalahan itu saya belajar satu hal penting. Tidak ada yang bisa mengubah hidup kita selain diri kita sendiri. Ketika saya mulai menyadari bahwa masa depan saya sedang dipertaruhkan, saya memutuskan untuk berhenti menyalahkan keadaan dan mulai memperbaiki diri. Perubahan itu memang tidak mudah, tapi setiap langkah kecil yang kita ambil ke arah yang benar akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita impikan. Untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal yang sama seperti saya, jangan pernah berpikir bahwa kalian sudah terlambat untuk berubah. Selama kalian masih memiliki kemauan untuk menjadi lebih baik, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Jangan biarkan kesalahan hari ini menghancurkan masa depan kalian esok hari. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Jadilah berani untuk mengatakan tidak pada hal yang merugikan diri sendiri, berani mengambil keputusan yang benar, dan berani memperjuangkan cita-cita kalian. Karena pada akhirnya bukan masa lalu yang menentukan siapa kita, melainkan pilihan yang kita buat mulai hari ini. Saya Rafa Kadafi dan ini adalah titik balik hidup saya. Semoga kalian juga menemukan titik balik untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Terima kasih. Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu selamanya, sampai kita tua, sampai jadi